Oke guys, balik lagi bersama gue di Dims. Jadi hari ini kita jalan hari Minggu siang ya. Gue males kerja pagi karena ya banyak razia juga. Oke, kita bakal bahas kenapa sih gue masih pakai knalpot racing. Di sini gue akan jabarin beberapa sebab kenapa gue pakai knalpot racing. Padahal sekarang razia lagi banyak-banyak knalpot racing. Ya teman-teman tahu lah, lagi nggak kondusif aja, ya. Oke, mau tahu gimana videonya? Stay tune ya. Nah, tadi depan gue udah bilang ke teman-teman semua, kenapa sih gue masih pakai knalpot racing? Nah, ini kan motor ya, lihat denger aja suaranya lah, gitu kan. Jadi masih pakai knalpot racing walaupun sekarang lagi di banyak sekali razia knalpot racing dan ya begitulah. Ini gue bakal cerita kenapa gue pakai knalpot racing ya. Pertama dimulai dari tahun 2018 ya, sekitar 2 tahun setelah gue ada channel Dimsi Dims ya, dimana gue masih pakai knalpot standar lah. Gue masih nggak mau lah pakai knalpot racing ya. Sampai di salah satu hari dimana kan gue sering kerja malam ya, malam itu sampai tengah malam lah, maksudnya ya namanya anak restoran nggak mungkin closingan nggak sampai malam gitu, apalagi gue sudah menjadi leader ya, wajib pulang belakangan gitu loh ya. Nah, di salah satu hari itu kebetulan gue dari Serpong ya, kalau nggak salah tengah malam sekitar jam 11:30, karena gue balik dari Serpong itu jam 11:30 ya. Itu sepi banget sih. Nah, terus dilalah dalam satu kesempatan itu, jadi gue lagi jalan enak-enak gitu, kayaknya ada bapak-bapak bawa barang gitu ya. Dia mungkin nggak tahu gue mau jalan gitu loh ya. Gue lagi mau lewat maksudnya. Jadi dia tuh main ambil jalur aja. Nah, ini kontras dengan kalau misalnya pas gue pakai knalpot racing, biasanya orang kalau misalnya jalan lagi sepi tuh cenderung diem di satu jalur daripada ngambil, karena nggak kedengeran kalau pakai knalpot standar ya, itu gue akuin ya. Nah, itu satu kali. Nah, lanjutnya lagi ada pas malam Senin kalau nggak salah, hari Minggu tuh orang bener-bener lagi sepi banget jalanan ya. Kejadian kayak gitu juga, tapi kayaknya sih kalau nggak salah itu ojol. Jadi dia mungkin nggak denger karena dia fokus dengan, dia lagi lihat handphone kalau nggak salah. Seingat gue sih dia lagi lihat handphone ya. Jadi nggak fokus dengan jalanan. Nah, dia salah juga sih. Nah, gue lagi nggak kenceng-kenceng amat ya, ya namanya jalan malam ya 70-an lah. Hampir seperti itu juga. Nah, ya udahlah, gue dari sejak saat itu gue berpikir ini nggak bisa kayak begini nih gitu kan. Cukup mengerikan juga kalau misalnya kecelakaan karena orang nggak tahu kita di mana. Kayak kita gini lah, kalau gue udah denger tracking atau motor-motor 2 tak udah ngegeber, gue pasti jalan lurus, gue nggak kanan ke kiri. Gue takutnya dia lagi kenceng, gue nggak tahu dia, gue main ke kiri aja gue dilabras gitu kan. Ya udah gitu. Ini sih konsep seperti itu, lebih kepada safety ya. Satu, gue nggak bilang pakai knalpot racing itu lebih safety daripada nggak juga, tapi menurut gue biar orang ngedengerin ada motor di belakang gitu, meskipun apa namanya ya, kecepatannya sih nggak rendah, cuma ya memang orang ngeh gitu loh, ada orang di belakangnya ya. Lalu apalagi nomor 2 adalah ya, kalau gue bilang sih knalpot racing memang umur mesin tuh jadi nggak enak lah mesinnya. Maksudnya kita kan banyak geber-geber ya gitu. Kalau pakai knalpot standar masih dibilang alon-alon karena ya udahlah, tenaganya ketahan karena ada katalis dan segala macam. Ya itu latar belakangnya seperti itu. Ya itu gue gue 2018-19 itu sempat ditilang beberapa kali karena knalpot ya. Teman-teman bisa lihat video-video dari gue review knalpot racing lah, itu yang gue pakai ya, semuanya kena tilang. Dan juga gue
gue kooperatif sama Pak Polisi. Kalau misalnya kena razia atau itu, gue selalu bilang ya udah Pak, silakan ditilang, saya memang salah, udah selesai urusan, gue nggak perpanjang. Dan polisi juga ya udah nggak apa-apa, tilang aja ya, besok jangan pakai rapot racing lah. Itu dari 2018 seperti itu. Kalau yang sekarang mungkin karena salah satu kejadian yang trigger di dunia permotoran yang kemarin lagi hangat-hangatnya ya, yang nerobos ring 1. Terus gue juga dengar dari tetangga gue di Bogor kalau nggak salah ada yang nerobos lampu merah, mengakibatkan kecelakaan. Jadi orangnya sih nggak apa, cuma motornya terbelah jadi dua karena ditabraknya di tengah. Itu nerobos lampu merah katanya sih, gue belum confirm juga ya. Ya itu gue bilang sih memang ada pasalnya untuk tilang ya. Knalpot tidak standar, pokoknya tidak tidak memakai peralatan standar di motor, entah knalpot, spion dan segala macam lah yang tidak standar itu wajib ditilang. Dan gua rasa gua mendukung hal itu gitu loh. Silakan tilang, nggak ada masalah memang ya, tapi toh juga untuk keselamatan orang. Dan gue juga makainya juga nggak barbar gitu. Gue segini aja, paling 50, 60 ya, biar orang-orang ngeh aja gitu loh ya. Lalu apalagi kalau misalnya teman-teman berdebat dengan dalih Pak ini kan nggak berisik DB-nya, ya enggak. Kalau menurut gua tidak bisa seperti itu, karena itu sudah menyalahi aturan tentang lingkungan hidup ya. Dimana knalpot racing kan DB-nya, kecuali teman-teman pakai DB killer ya, kecuali teman-teman pakai DB killer khusus untuk 4 tak. Kalau 2 tak ya kita tahu lah emisi gas buangnya nggak sesuai sama peraturan pemerintah. Jadi ya gue nggak ada komen lah, standarnya aja emisi udah tinggi gitu loh ya, gimana racingnya yang plong gitu ya. Oke, ya udah. Kalau gue bilang sih, gue saranin sih teman-teman semua kooperatif aja sama polisi. Kalau gue bilang sih gue siap untuk ditilang ya, memang udah dari 2018 udah seperti itu, jadi gue udah terbiasa. Mungkin maksudnya tidak usah memblow up ini Pak Polisi enggak ini nih apa kenapa penggunanya yang ditilang tapi produsennya enggak ya. Produsen itu membuat tidak menyarankan untuk dipakai harian. Jadi kalau teman-teman lihat semua yang kayak merek-merek Proliner, Prospeed dan segala macam, itu ada tulisannya racing use only. Racing use only ya, hanya untuk balap atau di sirkuit aja ya. Gue dan juga ya udah kayak gini lah, kayak iklan rokok. Merokok dapat menyebabkan kegagalan jantung, gangguan kehamilan, walaupun pasif, merokok pasif ya. Tapi tetap aja orang beli rokok dan ngerokok gitu loh ya. Jadi tergantung, kalau ibaratnya begitu aja. Kenapa nggak yang diberangus pabrik rokoknya aja ya? Salah kalau ngomong kayak gitu, usernya aja gitu loh yang harusnya mikir gitu loh ya. Jadi itu sih pendapat gue, dan mengapa gue masih pakai knalpot racing sampai sekarang. Oh ya, satu lagi, memang nyari knalpot racing dari si FXR ini susah. Susah coy. Gue pengen banget pakai knalpot standar, tahu nggak? Cuma yang nyari susah banget. Walaupun yang kondisi jelek sekalipun itu susah sekali ya. Dan biasanya kalau misalnya ada yang jual, misalnya di toko marketplace atau Facebook, biasanya cepet banget hilangnya. Makanya gue ya udah deh, oke, nanti paling kalau misalnya standarnya aja ya gue pakai punya FU gitu ya, Satria FU. Cuma memang ya kalau dibilang tidak standar ya tidak standar gitu loh ya. Gue sih pengennya restorasi ini nggak setengah-setengah, jadi bener-bener pakai knalpot standar, jadi ya aman gitu loh. Mau jalan kemana juga sampai ujung Indonesia juga aman ya. Itu sih dari gua. Sedikit curhatan tentang apa yang terjadi di dunia permotoran ya. Gue balikin ke teman-teman semua. Pendapat gue nih sangat bisa diperdebatkan sekali ya, tapi kita harus mikirnya
agak inilah apa namanya, agak rasional ya. Ya itu sih kalau gue bilang. Ya, oke sih segitu aja dari gua. Mungkin kalau misalnya teman-teman semua tidak setuju, silahkan komen di kolom komentar. Kalau setuju silahkan komen juga. Kalau ada yang wah nggak ini mas, ini gue harus gue nggak suka nih sama ini, ya maaf deh, ini kan gua pemikiran gua gitu loh. Ya oke, itu aja sih dari gua. Mungkin ini kita saatnya lagi disuruh berbenah kali ya tentang mental rider-rider di Indonesia. Kalau gue bilang sih gitu ya. Itu aja dari gua. Thank you for watching. Dim sign out. Terus kondusif lah dunia permotoran Indonesia ya. Oke, thank you for watching. Dim sign out. Thank you.